Alkisah seorang kaya raya telah menulis satu surat wasiat. Barang siapa yang dapat menjagaku di dalam kubur setelah aku mati nanti akan kuwarisi separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal itu pada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Namun anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjagamu wahai ayah, karena pada masa itu ayah pun sudah menjadi mayat." Selang keesokan harinya dipanggillah semua adik-adiknya dan beliau berkata, "Wahai adik-adikku sekalian, sanggupkah kamu menjaga aku setelah aku mati nanti selama 40 hari bersamaku di dalam kubur? Nanti aku akan memberi setengah daripada hartaku kepada di antara kamu yang sanggup bersamaku." Dan adik-adiknya pun menjawab, "Wahai abangku, adakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada manusia yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah?" Lalu dengan sedih orang kaya raya tersebut memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seluruh negeri. Akhirnya sampai jugalah pada hari di mana orang kaya raya tersebut kembali ke hadirat ilahi. Kuburnya telah dihias dengan megah laksana sebuah peristirahatan termewah yang pernah ada dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin telah mendengar akan wasiat tersebut. Lalu diberitahu kepada istrinya apakah dia perlu mengambil kesempatan ini untuk menjadi kaya. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, apalah artinya menjaga mayat tersebut selama 40 hari dibandingkan kerjamu ketika menebang kayu di dalam hutan dan bertemu dengan harimau dan hantu penunggu hutan?" Tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah orang kaya raya tersebut untuk memberitahukan kepada ahli waris orang kaya tersebut akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah si orang kaya raya tersebut, dan si tukang kayu itu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, maka ia segera agak menjauhkan diri dari mayat orang kaya raya itu. Terbersit di pikirannya bahwa sudah tiba saatnya sang orang kaya raya tersebut akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau buat di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta wasiatnya," jawab si tukang kayu. "Apa harta yang ada pada kau sekarang?" lanjut mungkar nangkir bertanya. "Aku cuma memiliki sebatang kapak ini saja untuk mencari rezeki," timpal si tukang kayu. Kemudian malaikat mungkar nangkir bertanya lagi, "Dari mana kau dapat kapak ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah malaikat mungkar dan nangkir di hari pertama dari dalam kubur tersebut. Hari kedua mereka datang lagi dan bertanya, "Apa yang kau buat dengan kapak ini?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual," jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapak ini?" "Pohon itu adanya di hutan belantara, jadi nggak ada yang punya," timpalnya. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat.
Kemudian mereka menghilang dan datang lagi di hari keempat. Kemudian mereka bertanya lagi, adakah kau potong pohon tersebut dengan kapak ini dengan ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku potong dikira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah malaikat mungkar dan nangkir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu itu. Berkata malaikat mungkar dan nangkir, hari ini aku akan kembali bertanya soal kapak ini. Belum sempat malaikat mungkar dan nangkir bertanya, si tukang kayu tersebut malahan dengan segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kuburan tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kuburan itu. Namun si tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa keluar dan meninggalkan mereka semua dan sambil berkata, ambillah semua bagian harta wasiat tersebut oleh kalian karena aku sudah tidak menginginkannya lagi. Sesampai di rumahnya, lalu si istri berkata, wahai suamiku, di manakah setengah harta peninggalan orang kaya raya tersebut? Maka si tukang kayu menjawab, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma semata kapak ini. Tapi malaikat mungkar dan nangkir sampai 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini, bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lamanya dan bagaimana aku menjawabnya.